Mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Kamu dapat mengetahui peristiwa dalam teks dengan cara membaca dengan saksama. Kemudian, menemukan gagasan pokok dalam setiap paragraf dan memberikan tanda khusus pada setiap kata kunci. Setelah itu, kamu dapat membuat catatan baik dalam bentuk peta pikiran ataupun diagram alir. Sebagai contoh, ayo simaklah teks berikut. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Air yang menutupi bumi hampir 97% berupa air laut. Air laut memiliki rasa asin. Jika berenang di pantai dan tidak sengaja mencecap air laut, kita akan merasakan asin. Air laut tidak bagus diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan untuk industri dan keperluan rumah tangga. Untungnya, 3% air di bumi berupa air segar atau air bersih. Air bersih dapat diminum dan digunakan untuk keperluan rumah tangga. Air dapat dikatakan bersih jika memenuhi syarat secara fisik, kimia, dan mikrobiologi. Secara fisik, air bersih harus jernih atau tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Air bersih juga tidak mempunyai endapan dan suhunya sejuk, antara 10 derajat sampai dengan 25 derajat Celcius. Secara kimia, air bersih tidak boleh mengandung zat kimia berlebihan dan zat beracun. Air bersih harus mengandung cukup yodium. Sementara, secara mikrobiologi, air bersih tidak boleh mengandung kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Air bersih dibutuhkan manusia dalam jumlah yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan. Air dapat diambil dari sungai-sungai terdekat. Caranya, air sungai dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Kemudian, ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju rumah penduduk untuk keperluan sehari-hari. Selain sungai, sumber air bersih juga didapatkan dari penggalian tanah yang disebut sumur. Sumur dibuat oleh masyarakat sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Pada zaman dahulu, orang menggunakan timba untuk mengambil air di sumur. Sekarang, masyarakat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Air dipompa dan dialirkan ke atas melalui pipa menuju bak penampung air, kamar mandi, serta dapur. Ayo perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan peta pikiran terhadap teks yang baru saja kamu simak. Pada bagian tengah atau titik pusat peta pikiran adalah judul dari teks tersebut, yaitu air untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, pada peristiwa 1 merupakan bagian dari paragraf 1. Peristiwa 2 bagian dari paragraf 2. Peristiwa 3 paragraf 3. Dan peristiwa 4 diambil dari paragraf yang keempat. Menjelaskan peristiwa penting teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Dalam menemukan peristiwa yang terdapat pada teks, terlebih dahulu kita perlu membaca dan memahami isi teks dengan baik. Semua peristiwa tersebut dapat kita temukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Salah satu cara
Membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Sebagai contoh, ayo simaklah cuplikan teks berikut. Air adalah sumber daya alam yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Oleh karena itu, sebagai seseorang yang akan selalu menggantungkan diri pada air, kita memang sudah seharusnya untuk menjaganya. Meskipun air termasuk sumber daya yang terbarukan, namun untuk air bersih, ternyata sumber daya ini tidak dapat diperbarui. Keberadaan air bersih yang terus berkurang setiap tahunnya membuat kita terus waspada akan persediaannya. Untuk menjaga persediaan air bersih, kita mau tak mau harus melakukan penghematan. Berikut adalah contoh membuat pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks tersebut. Contoh pertanyaannya, bagaimana cara menjaga persediaan air bersih? Jawabannya adalah, cara menjaga persediaan air bersih yaitu dengan melakukan penghematan air bersih. Menyampaikan peristiwa penting melalui peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah dan menangkap ide dari berbagai sudut pandang. Peta pikiran mampu menghemat penggunaan waktu dalam mempelajari suatu informasi. Berikut adalah contoh membuat catatan peristiwa pada teks dalam bentuk peta pikiran. Menjelaskan peristiwa penting dari teks non-fiksi melalui diagram alir. Isi kolom pada diagram alir dapat berupa ringkasan. Ringkasan adalah intisari sebuah teks. Dalam meringkas, urutan setiap peristiwa pada teks harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Setelah selesai meringkas, masukkan ringkasan tersebut ke dalam kolom-kolom yang sesuai pada diagram alir. Menuliskan peristiwa dari teks non-fiksi dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran mampu memangkas waktu sehingga lebih efektif. Selain itu, peta pikiran juga dapat membantu kita untuk banyak hal seperti merencanakan, berkomunikasi, memusatkan perhatian, menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran, mengingat dengan lebih baik, serta melatih mengingat gambaran teks keseluruhan. Menuliskan peristiwa dalam teks non-fiksi. Untuk menuliskan peristiwa dalam teks non-fiksi, kamu bisa melakukannya dengan mempelajari gagasan pokok. Gagasan pokok adalah inti dari pembahasan pada sebuah paragraf. Dengan memahami gagasan pokok setiap paragraf dalam teks, maka kamu akan dapat memahami isi teks secara keseluruhan. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama. Biasanya, kalimat utama sebuah paragraf terletak pada awal atau akhir sebuah paragraf. Sebagai contoh, ayo simaklah cuplikan teks berikut. Tanah Toraja memang dikenal dengan berbagai macam warisan budayanya yang sangat kaya dan tentunya memiliki keunikan tersendiri. Warisan budaya dari Tanah Toraja berhasil dibuat menjadi sebuah bagian dari kegiatan pariwisata di wilayah
Tanah Toraja. Hal ini membuat Tanah Toraja menjadi salah satu destinasi wajib yang harus dikunjungi ketika menyambangi Sulawesi Selatan. Informasi penting berdasarkan teks tersebut yaitu Tanah Toraja memang dikenal dengan berbagai macam warisan budayanya. Yang kedua, warisan budaya dari Tanah Toraja berhasil dibuat menjadi sebuah bagian dari kegiatan pariwisata di wilayah Tanah Toraja. Selanjutnya, kalimat utama teks tersebut. Tanah Toraja memang dikenal dengan berbagai macam warisan budayanya yang sangat kaya dan tentunya memiliki keunikan tersendiri. Kalimat utamanya berada di awal paragraf. Berikutnya, gagasan pokok teks tersebut. Tanah Toraja dikenal dengan berbagai macam warisan budaya.